Oke teman-teman, kita akan hari ini sesuai dengan rencana tadi malam ya, kita akan mencoba untuk membahas istilahnya warming up sama bridging gitu ya, sehingga ngomong asuransi itu bisa lebih enak gitu loh. Saya sih nggak tahu pengalaman Raymond sama Andi kayaknya nggak ada masalah tadi ya untuk ketemu orang ngomong tentang insuran ya. Saya sih enggak, Pak. Di bawah bulan dia kayaknya udah agak tahu soal prudensial sih, Pak. Jadi Udah tahu ya. nggak terlalu awam juga dia gitu. Oke, oke, Itu sip. juga saya tekanin ke dia kalau kita istilahnya perbedaannya sama apa sales mobil tuh beda gitu, Pak. Itu sih saya promotnya ke situ, Pak. Kalau sales mobil kan kalau andai kata lu beli selesai, tinggal hubungan si Ya, pembeli sama leasing. betul. Saya bilang beda kalau kita asuransi, begitu situ tanda tangan proposal terus ditransfer, ya itulah dimulai malah hubungan kita, bukan selesai gitu. Jadi Ya, betul. agent bakal dampingin nasabah gitu. Kalau ada Betul. masalah apa-apa ya kita pasti ngebantu. Saya tadi promonya ke situ sih, Pak. Oke, oke, good. Kalau Handi juga nggak ada masalah ya, nanti kalau misalnya ketemu ngomong, bridging-nya udah biasa ya. Insya Allah sih Pak, udah aman. Aman. Paling ya minta sedikit tipsnya aja biar masuknya lebih enak gitu Ya, Pak, oke. penetrasinya. Oke teman-teman, biasanya sih natural kan kita ngomong ya, kayak Handi ketemu klien gimana, bla bla bla. Ntar kan dia pasti ada tuh momen di mana lu sekarang di mana. Nah itu kan celah tuh, bridging. Kalau udah nanya lu di mana atau bapak di mana tuh udah jangan muter-muter lagi, langsung ajar. Dalam arti ngomong aja langsung. Saya sekarang di Prudential. Sambil teman-teman lihat responnya, mimik wajah mereka bagaimana gitu. Apakah mereka langsung kayaknya anti atau biasa aja atau malah kayak kurios, wah hebat lu sekarang kenapa bisa di Prudential. Nah itu kan satu persahabatan yang hangat ya kalau responnya begitu. Nah prinsipnya teman-teman, kalau dia kelihatan reluctant, kelihatan kayaknya nggak suka mendengar kata nama Prudential, berarti ada something kan. Nah kita jangan moving forward. Jadi jangan presentasi produk, jangan nawarin macam-macam, jangan ngomong konsep, jangan dulu karena kelihatan di situ dia ada relaktansi. Langsung kita fokus di situ. Jadi istilah kata kita kan mau masuk mengedukasi mereka, tapi mindset mereka nih udah jelek nih tentang prudensial maupun tentang asuransi secara umum misalnya. Nah, kita mesti beresin dulu teman-teman di situ. Jadi mau nggak mau kita harus beresin di titik itu sebelum kita ke sebelum kita masuk ke konsep dan produk. Nah, caranya langsung aja. Udah pernah dengar prudensial untuk makin mengekspos atau makin menggali ketidaksenangan mereka nih misalnya. Udah pernah dengar emang prudensial? Wah, udahlah, parah lah, gini, gini, gini. Nah, itu biasanya banyak begitu tuh, teman-teman. Jadi, banyak keluhan. Tapi biasanya topiknya tuh keluhannya di situ-situ aja, nggak jauh-jauh. Simple. Jadi, biasanya tuh mereka ya kecewa itu nilai tunai tidak sesuai yang diharapkan. Katanya, setelah 10 tahun, gue bakal dapat uang segini, segini, segini. Kenyataannya kok pas dicek saldonya jauh banget gitu. Itu udah paling sering tuh. Kecewa yang begitu, teman-teman. Itu satu. Kedua, urusan klaim. Wah, om gua klaimnya nggak dibayar tuh, payah prudensial, janji-janji palsu doang, gitu teman-teman. Nah, memang nanti teman-teman akan belajar yang namanya HO, atau handling objection. Apapun objection mereka, kita punya jawabannya. Jadi kita nggak ngarang lagi teman-teman, kita udah paham, kalau tanya A, jawabnya A, kalau tanya B, jawabnya B, kayak gitu. Tapi saya tidak akan bahas detail seperti itu, nanti mungkin besok ya kita akan masuk ke sesi HO, supaya teman-teman lebih detail lagi melihat bagaimana sih cara nanggepin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya sinikal terhadap prudensial gitu. Nah, inti kata adalah kalau dia masih ada objection, kita nggak bisa moving forward, teman-teman. Nggak bisa tuh ngomongin, ini produk bagus loh, ini begitu, nggak bisa. Karena mindset dia udah jelek terhadap asuransi maupun prudensial. Kita selesaikan dulu di situ dengan HO. Nah, rumusnya satu, jangan dibantah, teman-teman. Jangan dibantah, jangan di-argue, justru kita berusaha mengerti kenapa dia kecewa terhadap prudensial misalnya. Justru malah bertanya, oh om lu nggak diganti klaimnya, ya gue sih prihatin juga ya, gue juga kalau di posisi lu sih, pasti gue juga kecewa banget lah, namanya kita udah beli ya, terus pas mau klaim nggak diganti, ya kalau gitu buat apa beli asuransi, kalau akhirnya klaimnya juga nggak bisa diganti, seperti itu. Nah, sampai situ kita menunjukkan empati, teman-teman, bahwa ya kita juga pasti akan kecewa kan kalau dalam posisinya dia.
baru kita melakukan perbaikan. Kita bilang memang dalam beberapa case Prudential tidak mengganti asuransi si nasabahnya. Sebenarnya bukan tidak mengganti, tetapi belum saatnya untuk diganti. Gitu. Belum saatnya kenapa? Misalnya penyakit, misalnya asuransi sakit kritis, kondisinya belum kritis nih, dia udah mau ngeklaim. Gitu. Seolah-olah kritis, tapi ternyata belum kritis menurut kriteria pasal polis. Makanya belum bisa diklaim. Tapi bukan berarti sebenarnya nggak diganti gitu loh. Suatu hari pasti kalau kriteria yang terpenuhi, pasti diganti. Yang kedua, biasanya yang nggak diganti itu karena masih dalam masa tunggu. Karena asuransi itu kan ada masa tunggunya. Ada yang masa tunggu 30 hari untuk kartu rumah sakit, ada 90 hari untuk sakit kritis, ada 12 bulan untuk 18 penyakit tertentu, dan sebagainya. Nah, mungkin omnya lu itu masih dalam masa tunggu, gitu. Atau polisnya dalam keadaan di-freeze, lapse misalnya, karena dia lupa bayar preminya, sementara nilai tunai di situ juga nggak cukup untuk membayarin cost of insurance. Jadi, mencoba memahami, tetapi membetulkan pemahaman mereka yang mungkin keliru, gitu. Karena pada prinsipnya membayar klaim itu adalah prestasinya prudensial, teman-teman. Kita bisa bilang juga ke gitu ke calon nasabah kita. Kita bilang, bro, justru prudensial pengen banget membayar klaim karena itu kan rapotnya perusahaan. Kebayang nggak kalau semua orang klaimnya nggak dibayar, kan bisa tutup lama-lama prudensial. Reputasinya nggak ada gitu. Cuma memang untuk 1-2 case dia hati-hati. Kalau kriterianya belum termenuhin, ya nggak mungkin dibayar, bro. Karena kalau sembarangan bayar, nanti kolaps perusahaan. Belum layak dibayar, udah dibayar. Case-nya belum memenuhi syarat klaim, udah keluar duit buat bayar. Nanti malah kolaps perusahaannya, malah kasihan orang-orang yang harusnya punya hak untuk dibayar, duitnya udah keburu habis gitu. Seperti itu. Jadi mekanisme itu dijaga sedemikian rupa sehingga semuanya happy gitu. Seperti itu, teman. Nah, itu salah satu handling objection yang harus kita tangani ketika respon teman kita itu berubah tuh ketika kita ngomong, gue sekarang di prudensial, lu tahu kan prudensial gitu. Tapi kalau responnya baik-baik aja, nah langsung teman-teman pakai statement positif. Lu udah punya kan prudensial gitu. Namanya dia belum nyampe enggak, kita nggak perlu, pokoknya kita positive thinking. Lu udah punya kan prudensial? Oh, gue belum gitu. Nah, berarti celah kan? Oh, kenapa lu belum punya? Bukannya udah hampir semua orang punya asuransi prudensial saat ini gitu. Nah, itu sesuatu yang bridging untuk mulai ngomongin serius di asuransi, teman-teman. Jadi whatever respon dia dan sebagainya, pokoknya intinya kita berusaha untuk menjelaskan satu konsep. Gitu. Nah, nanti apapun, misalnya gue udah punya gue nggak punya dan sebagainya, pokoknya kita kan intinya mau menjelaskan. Jadi teman-teman bilang aja, oke, kalau gitu gini, kasih gue kesempatan ya menjelaskan konsepnya asuransi dulu, karena bro, banyak orang beli asuransi itu dia nggak ngerti apa yang dia beli. Nah, pada akhirnya ketika mau klaim, bahkan dia nggak tahu apa yang dia punya gitu loh. Dan akhirnya dia kecewa. Karena ketika klaim, oh gini doang isinya. Atau, oh ternyata gue nggak diganti kalau masuk rumah sakit. Gue pikir gue punya asuransi, diganti kalau masuk rumah sakit. Jadi seolah-olah mereka membeli belum tepat lah kayak gitu. Boleh ya gue cerita bagaimana konsep asuransi itu supaya lu paham nih. Sehingga kalau lu udah paham, lu gampang tuh milih-milih produk dari merek mana dan sebagainya, tuh gampang kalau kita tahu prinsipnya. Dan kita tahu kenapa kita butuh itu gitu loh. Karena asuransi itu nggak boleh dibeli kebanyakan, nggak boleh dibeli kekurangan gitu loh. Jadi benar-benar harus pas sesuai dengan keadaan ekonomi orang itu dan kebutuhan dari proteksi orang itu. Boleh ya gue jelasin ya? Kita jelasin teman-teman. Nah, jelasinnya, ini saya akan pakai whiteboard. Sebentar, saya pindahin dulu ke... Oke, saya cari pulpen saya dulu. Oke, ini sih saya yang paling sering makainya kayak gini. Banyak cara ya teman-teman nanti belajar, tapi ini hanya salah satu cara saya ngajak ngomong si calon nasabah untuk nerangin. Mungkin kita role play aja ya. Siapa? Dengan Raymond ya.
Ya, Pak. Anggap aja Raymond teman saya ya. Oke. Oke Raymond, saya akan jelasin ya prinsip-prinsip dari asuransi supaya Raymond mengetahui sehingga istilah kata nggak salah beli atau quote unquote nggak diakal-akalin lah sama agent dan sebagainya. Oke. Yang pertama, kehidupan ekonomi seseorang itu Raymond pastikan menanjak ya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Pada umumnya seperti itu ya. Setuju Raymond ya? Halo Raymond? Ya, Pak. Ya, setuju ya bahwa ekonomi seseorang itu dari tahun ke tahun biasanya itu meningkat. Jadi Ya. kita hari ini pasti lebih baik dari kita 5 tahun yang lalu secara ekonomi. Ya kan? Seperti itu. Ya. Atau 10 tahun lagi biasanya kita akan lebih baik lagi dari hari ini. Pada umumnya seperti itu kebanyakan orang. Memang ada orang yang kurang beruntung sehingga keadaan ekonominya tidak seperti itu, malah mungkin turun gitu loh. Tapi kita ambil rata-rata tiap orang. Kalau saya gambarkan itu seperti ini, Raymond. Ini sumbu waktu, ini sumbu keadaan ekonomi atau dolarnya. Nah, keadaan ekonominya seperti saya bilang tadi selalu meningkat. Saya akan gambarkan seperti sebuah bola yang dulu kecil, lama-lama menjadi besar. Bola ini melambangkan apa? Bola ini melambangkan beban ekonomi keluarga tersebut. Karena bertambahnya income, pasti beban ekonominya bertambah kan, Raymond? Setuju ya? Ya, iya. Ya pasti kan, yang namanya orang gajinya 20 juta, pasti pengeluarannya lebih gede daripada orang yang gajinya 5 juta. Gitu. Itu lumrah, karena itulah hukum ekonomi di mana keadaan ekonomi satu masyarakat bisa berjalan ya karena ada kebutuhan yang meningkat itu. Nah, mungkin nggak, Raymond, keadaan ekonomi ini turun lagi nih. Ini kan kayak bola nih, udah berjalan ke atas, dia turun lagi, gelinding ke bawah. Misalnya di sini, jadi ke sini. Kira-kira mungkin nggak keadaan ekonomi orang itu mundur ke belakang, Raymond? Mungkin sih, Pak. Mungkin ya. Nah, biasanya karena apa, Raymond, orang tuh mundur ekonominya ke belakang? Biasanya kalau penghasilan kita udah nggak sama kayak sebelumnya, Pak. Jadi Atau kayak sebelumnya ya? lebih turun lah gitu Diturunnya. cenderungnya. Oke, intinya jadi pendapatan itu tidak sama lagi dengan sebelumnya ya? Oke, betul banget Raymond. Nah, ada dua hal nih Raymond yang menyebabkan pendapatan itu tidak sama lagi dengan hari ini. Artinya turun. Yang pertama, kondisi pekerjaan ya, misalnya di PHK, ya kan? Atau bisnisnya bangkrut. Ini yang pertama. Tapi setuju gak Raymond, kalau PHK dan bangkrut ini ada kemungkinan dia bisa naik lagi kan? Kalau dia berusaha lagi selama dia masih sehat kan? Iya, bisa, Pak. Ya, jadi dia kerja lagi, dia melamar lagi, akhirnya dia dapat. Dan bahkan banyak cerita di mana akhirnya dia lebih berhasil kan? Karena bisnisnya bangkrut, dia tahu, oh dulu saya salahnya di sini, saya mau ulangi lagi dengan kerja lebih keras, akhirnya dia malah jadi kaya gitu dibanding sebelum-sebelumnya. Biasanya ada cerita begitu juga ya. Jadi kesimpulan yang pertama, kalau ekonomi turun karena hal itu, berarti masih bisa balik. Tapi ada hal yang kedua, Raymond. Nah, yang kedua ini agak sulit nih. Kalau udah turun, susah baliknya lagi. Nah, ini biasanya orang kena sakit kritis nih. Raymond, jadi orang kalau kena cancer atau stroke, susah ya untuk bekerja lagi biasanya ya. Untuk recovery aja susah. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau bisa dibilang kalau stroke masih ada yang recovery. Tapi kalau cancer itu sangat kecil. Possibility-nya dia bisa normal lagi dan kembali seperti semula, bahkan lebih berjaya lagi dari sebelum dia sakit. Jadi, menurun, menggelinding ke bawah nih, Raymond. Setuju Raymond ya, kalau sakit kritis ini sangat dahsyat ya, menyebabkan orang ekonominya turun. Atau yang kedua, meninggal. Padahal dia pencari nafkah utama atau kepala keluarga. Kebayang ya, seorang kepala keluarga di mana dia seperti sumur yang mengalirkan air, tiba-tiba sumurnya kering atau mati gitu sumurnya. Sementara airnya setiap hari diminum oleh anak, istri, dan sebagainya, orang tua yang disupport. Nah, sehingga keadaan ekonomi keluarga itu langsung drastis turun. Dari titik yang gede ini turun
turun terus sampai even nggak punya apa-apa lagi, di titik nol lagi. Sama seperti dia memulai karirnya dulu, nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, bagaimana caranya Raymond untuk mengantisipasi kayak gini nih? Jadi, caranya sebenarnya sih kita taruh segitiga pengaman di sini, Raymond. Kan kalau ada segitiga pengaman, itu bola nggak jatuh, nggak gliding ke bawah kan? Memang dia tidak naik ke atas ya. Paling nggak dia stay di situ. Keadaan ekonominya sama seperti hari ini. Tidak lebih baik ke depan, tapi setidaknya nggak turun ke belakang gitu. Kalau biaya hidup dia 20 juta sebulan, ya paling nggak apapun yang terjadi tetap 20 juta sebulan gitu. Kalau dia kena sakit kritis atau meninggal. Sampai sini paham ya, Raymond ya? Jadi betapa pentingnya segitiga pengaman ini nih. Untuk mengganjal si bola itu tidak turun, tidak jatuh. Ketika resiko yang kedua ini terjadi. Nah, sekarang mari kita zoom nih. Raymond, segitiga itu apa isinya? Nah, segitiga ini kita sebut segitiga pengaman atau dengan istilah lain, segitiga proteksi. Seperti itu. Nah, segitiga proteksi itu ada layernya, Raymond. Ada layernya, ada cara ngitungnya juga gitu. Supaya orang menyediakan segitiga pengaman ini tidak kegedean juga, nggak kekecilan juga. Kalau kekecilan ya tetap bolanya gliding ke belakang kan. Kalau kegedean ya ngabisin duit juga gitu, beli segitiga yang gede untuk ngeganjel bola yang sebenarnya cukup dengan segitiga yang sedang aja gitu. Nah, yang layer paling pertama, Raymond, ini adalah health insurance. Health insurance atau manfaat jaminan kesehatan. Jadi ini yang penting yang harus setiap orang punya. Kenapa pemerintah melakukan program BPJS dan mengencourage ya, mengendorse malah ya, mempush masyarakat supaya punya gitu. Karena memang ini yang paling penting. Karena kalau orang sakit nggak ada manfaat yang bisa digunakan, nggak ada pihak lain yang menanggung resikonya, maka dia harus menanggung resikonya sendiri. Gitu. Jadi resiko itu suka nggak suka kalau terjadi harus ditanggung oleh yang kena resiko itu. Baik itu ditanggung oleh perusahaan, karena dia punya asuransi, maupun dia tanggung sendiri, dia pakai uangnya sendiri kan buat berobat. Gitu. Nah, asuransi kesehatan ini ada beberapa tipe nih, Raymond. Ini yang orang juga nggak tahu. Jadi kalau beli pun kadang-kadang agak sedikit buta, beli-beli aja, pas nanti mau dipakai, waduh, cuma gini doang ya isinya ternyata ya, kok gue banyak nomboknya ya gitu. Nah, saya mau terangin Raymond, bedanya. Nah, asuransi kesehatan ini ada dua, Raymond, tipenya. Yang satu itu kita sebut cash plan. Yang kedua kita sebut card plan. Cash plan ini, simpelnya, orang masuk rumah sakit, dikali rating hariannya aja. Jadi, rating hariannya 1 juta, paling gede. Jadi, kalau dia dirawat 10 hari, maka dia dapat 10 juta dibayarin oleh perusahaan asuransi untuk bayar ke rumah sakitnya dengan cara di-reimburse. Bagaimana kalau pengeluarannya 15 juta? Ya nombok 5 juta. Bagaimana kalau pengeluarannya cuma 8 juta? Ya bawa pulang sisanya 2 juta. Jadi perusahaan tidak mau tahu mau cukup mau enggak, mau lebih silakan bawa pulang, enggak cukup nambah sendiri. Pokoknya saya bayar sebagai perusahaan hanya hitung rating per hari aja. Makanya namanya cash plan. Nah ini sudah tidak umum lagi nih Raymond. Karena kenapa? Ya orang udah pasti banyak kurangnya kan. Nombok dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua ini, card plan ini yang sekarang ada. Termasuk BPJS sebenarnya tipenya card plan ini. Jadi, seperti kita punya kartu, kita ke rumah sakit, ya udah, nanti perusahaan itu yang bayarin bill rumah sakit kita, gitu. Kalau kita dirawat inap. Nah, card plan ini ada 2 jenis juga, Raymond. Ada yang inner limit, ada yang excharge. Gampangnya inner limit itu namanya juga inner limit. Semua dibatesin, kamarnya dibatesin maksimum 1 juta per hari, obatnya sekali rawat inap maksimum 10 juta, kalau dioperasi maksimum hanya 40 juta, lain-lain dan lain-lain. Semua tuh ada batasnya. Jadi di sini ada ekses ya, kurang. Misalnya kamarnya 1,2 berarti 200.000 per hari. Kali berapa hari? Nombok. Obat 10 juta. Habis 13
12 juta dirawat inap sakit DB, nombok 3 juta. Jadi tipe ini pada umumnya banyak nomboknya. Apakah masih ada di pasaran? Masih ada yang ini. Nah, yang kedua S-Charge. S-Charge itu dibayar sesuai tagihan. Berapapun yang ditagihkan oleh rumah sakit, selama itu masuk kategori wajar, maka dibayarin oleh perusahaan. Menurut Raymond nih, bagusan yang mana? Yang ini sama yang ini? S-Charge atau yang inner limit, Raymond? Kalau saya mah S-Charge, Pak. S-Charge ya. Oke. Nah, Raymond, kalau hari ini Raymond apakah udah punya kartu rumah sakit seperti ini? Itu paling BPJS doang, Pak. BPJS ya, oke. Berarti Raymond selama ini pakai BPJS ya. Nah, udah pernah pakai belum Raymond BPJS? Saya sih belum, Pak. Cuman kalau anak pernah, Pak. Oh, bagaimana pelayanan BPJS yang Raymond rasakan waktu anak sakit? Apakah cukup memuaskan? Menurut Raymond cukup? Apakah perlu ada improvement? Apakah banyak komplainnya? Seperti itu gimana, Raymond? Kalau yang pas anak saya sih cukup ya, Pak. Maksudnya gini, Pak. Saya kan pakai beberapa kali buat anak saya. Itu Pak, menurut saya tergantung si PIC rumah sakit sih, Pak. Cuma kadang-kadang kalau kita ke rumah sakit yang punya pemerintah, itu pasti kurang bagus, Pak. Oh, pelayanannya, Pak. Oke. Yang rumah sakit pemerintah ya. Oke. Nah, Raymond sendiri ada pernah kepikiran nggak, aduh kayaknya kita harus punya asuransi lain nih selain BPJS nih kalau pelayanannya kayak gini, atau merasa cukup hanya dengan BPJS, Raymond? Kalau plan sih ada, Pak. Maksudnya, nah, kalau saya istilah kata ada rezeki, saya mau punya yang lebih bagus lah, gitu, Pak. Oke. Raymond pernah tahu nggak kalau Prudential punya produk yang start di preminya itu Rp9.000 per hari? Dengan minimum coverage-nya 10 miliar nih, boleh pakai kartunya. Pernah dengar nggak, Raymond, produk kayak gini? Atau program kayak gini di Prudential? Wah, saya belum pernah dengar. Dengar ya? Ada nih, gitu, Raymond. Namanya PSS nih. Perlu solusi sehat. Jadi ini memang Prudential sangat mengerti kondisi masyarakat Indonesia yang sedang COVID seperti ini, di mana kan income banyak yang turun ya, dan banyak masyarakat juga yang istilah kata berjuang ya untuk mencari income. Tapi resiko bertambah kan, resiko COVID ini kan lebih tinggi dibanding belum ada COVID ya, resiko maksudnya resiko meninggal, resiko kena sakit dan sebagainya. Maka Prudential baru launching nih, Raymond, produk ini nih. Justru pada saat COVID nih. Nah, plafon yang paling kecil aja 10 miliar nih, Raymond. Dan ini S-Charge. Jadi kita tinggal pilih aja mau coverage-nya Indonesia doang atau di luar Indonesia. Nah, itu pilihan tuh. Misalnya pilih Indonesia doang. Setelah itu pilih mau 1 tempat tidur atau 2 bed. Jadi kalau masuk rumah sakit mau sendirian di kamar atau ada pasien lain di samping kita gitu. Ini pilihan juga gitu. Nah, nanti dari pilihan-pilihan semua ini barulah keluar kartunya. Jadi kita mulai dari ada tipe bronze sampai diamond. Seperti itu. Ini murah banget nih, Raymond. Nah, keberatan nggak, Raymond, kalau saya bikinkan ilustrasi dulu supaya ngeliat apa sih sebenarnya ininya, dalamnya, terus kalau usia kayak Raymond ini berapa sih preminya, pengen tahu gitu. Boleh nggak saya bikinin dulu buat gambaran, Raymond? Boleh, Pak. Boleh ya. Harus saya bikinin, baru kita diskusi lagi ya. Raymond boleh ambil kalau cocok, sesuai dengan kondisi keuangan. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Yang penting Raymond udah tahu nih, bahwa ada produk yang sebagus ini dari Prudential. Iya, Pak. Bisa ya. Nah gitu teman-teman. Jadi itu udah salah satu masuk ke mencoba menjual layer 1 yang tadi kartu kesehatan teman-teman. Nah kalau anggap aja Raymond ngeyel nih, BPJS cukup ya. Kan ada kayak gitu kan, udahlah cukup lah kok BPJS. Karena kalau orang belum pakai itu biasanya belum tahu kan rasanya kan. Gitu. Jadi kenikmatannya kan belum tahu tuh menggunakan BPJS ya. Misalnya ngantrinya lah dan sebagainya. Saya sih tidak menjelaskan BPJS ya teman-teman. Ibu saya sendiri pakai BPJS karena kan dia udah tua dan udah diabetes, jadi saya nggak bisa bikinin ya kartu Prudential. Nah, tapi beruntung waktu itu saya dirawatnya di rumah sakit Ciputra. Karena turun dari airport pingsan, bukan mau pingsan, udah kayak mau pingsan gitu, nggak kuat, akhirnya dibawa pakai ambulan langsung rumah sakit terdekat, ya Ciputra itu, di daerah Citra ya, dekat airport.
Menurut saya sih itu bagus banget sih rumah sakit itu melayani BPJS-nya ya. Dia bikin bangsal sendiri yang juga lumayan bagus. Tapi most of the case, teman-teman saya yang lain, teman kuliah, ada yang udah kena jantung, akhirnya nggak punya kartu rumah sakit kayak Prudensial, terpaksa pakai BPJS. Wah itu agak nightmare sih ya. Pasang ring butuh waktu 9 bulan ngantri. Nah, itu udah deg-degan juga, padahal sumbatan sudah 90%. Itu. Nah, ada aja teman-teman orang yang ngeyel tetap main nggak apa-apa. Ya udah, misalnya Remon tetap ya BPJS ya. Oke, Remon, kalau memang Remon sudah puas dengan BPJS, fine. Mungkin suatu hari kali ya kalau Remon berpikir akan mengupgrade BPJS dengan kartu prudensial yang Black Card ini dengan fasilitas yang begitu bagus. Nanti kita bisa bicara lagi Remon ya. Nah, saya terusin Remon ya. Dari segitiga yang tadi itu, tadi kan layar pertama ini saya balik ke atas. Nah, health insurance kan. Nah, layar kedua ini, Remon, ada namanya asuransi sakit kritis. Atau sering disebut juga sebagai asset protection. Wah, mungkin membingungkan ya, kok asuransi sakit kritis hubungannya sama aset? Nah, sesungguhnya ketika kita kena sakit kritis, yang disebut sakit kritis adalah sakit yang berat ya, Remon ya. Jantung, stroke, cancer, dan sebagainya. Seperti saya bilang, bahwa orang nggak bisa kerja lagi. For sure pasti dia udah nggak bisa kerja lagi. Stroke ringan aja teman saya udah nggak kerja nih 2 bulan ini. Apalagi kalau kena berat. Nah, kenapa disebut asuransi sakit kritis? Kan udah ada black card yang tadi, PSS atau PPH Plus, yang mengganti semua bil rumah sakit dengan plafon 10 miliar. Lalu, apalagi nih asuransi sakit kritis? Sesungguhnya ketika orang terkena sakit kritis, itu seperti gambarnya seperti gunung es begini nih, Remon. Biaya rumah sakit itu seperti gunung es di atas permukaan air laut. Kelihatannya kan gunung cuma segini kan, padahal di bawahnya gunungnya gede. Ini bil rumah sakit. Kira-kira Remon, kalau orang kena sakit kritis seperti kanker, dia nggak bisa kerja lagi. Kira-kira dia tetap butuh makan, bayar listrik, bayar sekolah, dan sebagainya nggak, Remon? Butuh, Pak. Butuh ya. Padahal income sudah hampir bisa dibilang nggak ada ya. Karena biasanya itu cuma dikasih rentang 3 bulan oleh perusahaan, 1 tahun, nggak recovery juga, ya udah. Langsung di PHK. Beruntung kalau dapat pesangon, masa kerjanya sudah cukup lama gitu ya. Kalau enggak, kayaknya akan problem. Nah, gunung yang di bawah air laut ini gunung yang tersembunyi, bagian yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Jadi ini adalah yang tadi itu, biaya hidup sehari-hari, daily, kemudian biaya sekolah anak, cicilan, kalau ada cicilan ya. Kalau perumahan itu kan ada asuransi jiwanya, teman-teman ya. Ya, Remon ya, ada asuransi jiwanya. Jadi kalau meninggal, rumahnya lunas gitu ya. Tapi kalau orang kena sakit kritis, dia belum lunas kan? Gitu. Karena dia belum meninggal nih. Masih Iya, karena belum meninggal. Iya. Nah, sementara cicilan harus jalan loh. Harus dibayarin. Nah, itu dari mana? Nah, itu jadi problematik, Remon, bagi si penderita sakit kritis ini. Siapa yang akan membayarin ini? Nah, Prudential taking care nih. Remon bayarin juga. Yang ini udah dibayarin pakai kartu yang tadi. Yang ini dibayarin lagi nih biaya hidup dia. Gimana cara ngebayarinnya? Apa di reimburse tagihan listriknya? Apa di reimburse iuran sekolahnya? Enggak, Remon. Sistemnya langsung aja dikasih cash. 1M. Kira-kira, Remon, kalau kita kena sakit kritis, biaya rumah sakit udah dibayarin sama Prudential, dapat lagi cash 1M. Cukup berarti nggak 1M ini, Remon, buat running daily expense-nya keluarga kita, Remon? Berarti, Pak, kalau nggak itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, juga nggak ada penghasilan juga. Berarti ya, 1M itu lumayan ya, buat beli-beli apa segala macam masih bisa bertahan ya, untuk jangka waktu tertentu ya. Nah, Remon, ini yang kita sebut asuransi sakit kritis. Sakit kritis. Jadi, uang cash yang akan dibayarkan ke tertanggung ketika tertanggung mengalami sakit kritis. Contoh misal 1M atau 2M, terserah nanti di berapa di ininya. Nah, menurut Remon sendiri, BPJS kan sudah membayarin bil rumah sakitnya Remon kan tadi kan, pemerintah sudah menjamin kesehatan keluarganya Remon.
asuransi sakit kritis menjamin pengeluaran sehari-hari, iuran sekolah, cicilan rumah, mungkin ada cicilan mobil, dan semua expense yang harus terjadi, yang harus tetap dihidupi saat kita kena sakit dengan asuransi sakit kritis ini. Bagus nggak menurut Raymond nih produk kayak gini atau program kayak gini, Raymond? Bagus, Pak. Bagus ya? Soalnya kalau kayak itu kan risiko kan kita nggak tahu kapan. Iya, itu bagus ya Raymond ya. Nah, boleh nggak Raymond saya bikinin proposalnya supaya lihat nih usia Raymond itu berapa sih preminya untuk bisa dapat coverage misalnya 1M. Boleh ya Raymond ya, saya bikinin proposalnya ya? Boleh. Nah, hebatnya lagi Raymond, ini ada 2 jenis produk nih. Kalau yang asuransi sakit kritis ini ada yang kalau sakit kritisnya nggak terjadi, preminya dibalikin semua Raymond 100%. Menurut Raymond, ada ruginya nggak kita bayar iuran premi ke Prudensial untuk dapetin 1M kalau kenapa-kenapa? Tapi kalau sehat walafiat, bukan 1M-nya, uang preminya bisa balik. Anggap aja nabung. Gimana kira-kira produknya kalau ada produk kayak gitu? Bagus banget nggak? Bagus, Pak. Duitnya bisa kembali. Duitnya bisa kembali kan gitu. Selama ini tidak memberatin cash flow-nya Raymond setiap bulan, harusnya ini menjadi satu produk yang sangat bagus banget kan. Udah ngasih payung, balik lagi duitnya kalau nggak terjadi. Setuju Raymond ya? Ini produk yang bagus banget dan saya nanti coba bikin proposalnya. Nanti Raymond akan lihat nih. Kira-kira nih Raymond, besarnya berapa ya yang oke buat Raymond sekeluarga nih kalau terjadi kenapa-kenapa nih? 1M, 500 juta, 2M atau berapa ya Raymond ya? 1M, Pak. 1M ya, cukup ya. Maksudnya 1M itu udah angka yang magic number lah ya kira-kira ya Raymond ya. Yang cukup kira-kira bisa menopang kehidupan kalau terjadi apa-apa, sekaligus ya anggap aja nabung kalau terjadi duitnya bisa balik ya. Oke, teman-teman, sampai situ paham ya, Raymond sama Edo udah masuk belum? Udah masuk ya, Edo ya? Udah. Ya, kira-kira itu cara ininya, teman-teman, cara ngomongnya supaya tidak terkesan langsung ngomong, gue ada produk bagus nih, gitu. Jadi kayak bukan menjual feature, tapi intinya gini, teman-teman. Yang jangan sampai lupa ketika kita ketemu calon nasabah, kita harus menjual masalah dulu ke dia. Karena kalau kita nggak menjual masalah tidak dibeli, berarti kita akhirnya akan berusaha menjual produknya doang. Nah, jual produk itu kan masalah itu tidak istilahnya kata, kalau di dunia sales pada umumnya kan menimbulkan kebutuhan ya, menciptakan kebutuhan dulu, baru menyediakan solusinya gitu. Nah, ini juga sama, menjual masalahnya dulu. Nah, ini salah satu menggunakan sistem edukasi sebenarnya yang saya lakukan, teman-teman. Ada lagi nanti menggunakan storytelling. Beda lagi tuh storytelling. Storytelling lebih banyak menceritakan satu kejadian, betapa malangnya orang yang sebenarnya terkena musibah tetapi tidak mempunyai asuransi, teman-teman. Itu storytelling beda lagi. Tapi for sure untuk short term ini teman-teman bisa pakai dulu dengan cara yang edukasi ini. Kira-kira sulit nggak teman-teman melakukan hal kayak gini? Boleh kasih komentar nggak? Kalau saya sih enggak sih, Pak. Bisa ya? Langsung mau coba, Pak. Iya. Nah, satu lagi, saya ceritain lagi, satu lagi, itu kan baru segitiganya tadi belum selesai ya. Nah, ini makanya dibagi dua nih layar ini nih. Satu lagi di sini income protection. Income protection itu lebih banyak kepada kalau pencari nafkah utamanya meninggal, teman-teman. Jadi, seperti saya bilang tadi, Raymond, masih sama Raymond ceritanya Raymond, seperti saya bilang tadi, bahwa si pencari nafkah utama itu adalah segala-galanya kan buat keluarga itu. Dalam arti, dialah sumber utamanya, penghasil income. Seperti sumur yang memancarkan air. Nih. Airnya diminum oleh anak, istri, dan orang tua yang dia sokong. Betapa sedihnya orang tua kita yang sudah membesarkan kita dan merasa convenient bahwa anaknya taking care terhadap mereka. Sesungguhnya orang tua saya pun merasa sangat bersuka cita ya, karena
kita sebagai anaknya berbalas budi pada orang tua, karena orang tua sudah renta, udah pasti nggak punya pekerjaan, tabungan pun nggak punya, karena semuanya dihabiskan buat menyekolahkan saya. Sekarang saatnya lah saya merawat dia, saya membiayai dia, dan sebagainya. Akan sangat patah hati mama saya ketika saya tiada sebenarnya, sebelum dia tiada. Akan sangat sedih mama saya kehilangan saya sebagai seorang pribadi, dan ditambah kesedihan yang kedua adalah kehilangan sokongan ekonomi yang membuat dia hidup sampai saat ini. Seperti itu. Jadi, betapa kita sebagai kepala keluarga harus memikirkan nasib dari orang-orang yang bergantung sama kita secara ekonomi, Remo.